Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Razi, semester 5, kelas A, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Berdasarkan tugas yang telah diberikan, maka video pada kali ini saya akan mengevaluasi video hasil pembelajaran dari teman saya, ketiga teman saya. Yang pertama adalah Muhammad Fajil Iman, kemudian yang kedua Nurul Hikmah, kemudian yang ketiga adalah Nurdiani Az-Zahra. Sebelum saya memaparkan hasil evaluasi hasil video dari ketiga teman saya, berikut saya tampilkan beberapa cuplikan hasil video pembelajaran dari teman saya. Ini merupakan cuplikan video pertama dari Muhammad Fajil Iman terkait materi tentang penjelasan tentang evaluasi pembelajaran matematika. Kemudian ini merupakan video tugas 2 dari Muhammad Fajil Iman terkait materi fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Di sini saya akan Kemudian berikut video tugas 3 dari Muhammad Fajil Iman terkait materi tentang penjelasan penilaian. Ini adalah cuplikan video tugas 4 dari Muhammad Fajil Iman, materi tentang karakteristik soal Hodge dan contoh soal Hodge. Berikut ini merupakan cuplikan video dari Nurul Hikmah, video 1, tugas 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hikmah NIM 005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada takarannya. Contohnya di dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya terkait materi tentang evaluasi sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Di situ hanya sekedar menurut secara umumnya saja. Oke. Berupa karakteristik pada siswa. Dengan yang kedua, tujuan evaluasi. Apa sih tujuan evaluasi itu? Yaitu tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Dalam fungsi evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya pertama dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama oleh pihak guru. Hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian otentik mengacu pada penilaian acuan patok atau PAP, yaitu pencapaian hasil belajar berdasarkan skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Perkembangan zaman yang berorientasi pada pembangunan manusia sekolah, di rumah maupun pendidikan di lingkungan masyarakat, pendidikan merupakan bagian terpenting yang tidak bisa ditinggalkan. Memorisasi, mengingat memperoleh kembali informasi itu, mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikut ini merupakan video tugas 4 dari Nurul Hikmah terkait materi tentang karakteristik dan penyusunan soal matematika Pada Hodge. pertemuan kali ini kita akan membahas simak Predict and Sense Study pada tahun 2015. Menurut data TIMSS, Indonesia menempati urutan ke-45 dan 50 negara untuk kemampuan matematika dan IPA. Contoh soal Hodge merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir. Jadi tadi itu merupakan hanya cuplikan video dari Nurul Hikmah. Jadi bagi yang ingin membuka video secara full, langsung saja kunjungi YouTube-nya yang bernama Nurul Hikmah.
Berikut ini merupakan cuplikan video tugas 1 sampai 4 dari Nurdiani Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertama dari nama saya Nurdiani Az-Zahra, NIM 19010300 untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pengertian penilaian. Penilaian adalah istilah umum yang mencakup semua metode Kemudian berikut ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiani Az-Zahra. Proses yang sistematik untuk mengatur dan memberi nilai atau kuantitatif matematika atau kualitatif non-matematika, ataupun keduanya. Karakter tersebut dalam ruang lingkup kegiatan proses belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif. Kemudian ini video tugas 3 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik sesuai dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti yang nyata atau autentik, akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas psikomotorik. Jenis-jenis penilaian autentik maupun psikomotorik. Kemudian ini adalah video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi di sini tentang saya ingin menjelaskan tentang karakteristik soal HOTS. Hal tersebut keliru. Soal HOTS haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Mengukur kemampuan tingkat tinggi. The Australian Council for Education berargumen dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di dalam. Baik, tadi itu adalah beberapa cuplikan video dari Nurdiani Az-Zahra. Berikut saya paparkan pengukuran dan penilaian video untuk Muhammad Fauzil Iman. Yang pertama, saya menilai dari segi materi. Dari segi materi sendiri, dari video 1 sampai 4 yang dipaparkan sudah cukup lengkap dan mengambil referensi yang berbeda dengan yang ada di buku. Kemudian yang kedua, dari segi audio, menurut saya suara Muhammad Fauzil Iman suaranya masih kurang besar dan kurang bertenaga. Kemudian dari segi visual, di sini saya membagi menjadi dua jenis. Yang pertama pada video materi, kemudian gambar pemaparan materi. Pada video tugas 1, gambar dari wajah pemateri atau dari Muhammad Fauzil Iman sendiri tidak ditampilkan. Kemudian untuk video tugas 2, 3, dan 4 sudah baik karena sudah ditampilkan wajah sang pemateri. Kemudian yang kedua, gambar pemaparan materi. Menurut saya kurang menarik karena terlalu mendominasi ke teks dan materi dalam beberapa video masih ada yang tertutup dengan tampilan wajah pemateri, sehingga kurang jelas untuk dinikmati atau ditonton oleh penonton. Maka berdasarkan dari ketiga kriteria penilaian tersebut,
Di sini saya memberikan angka 84 untuk keseluruhan video 1 sampai 4 dari Muhammad Fauziul Iman. Kemudian saran dan masukan. Saran dan masukan saya yang pertama adalah pada audio agar diperhatikan lagi supaya suara yang dihasilkan stabil dan besar. Maka saran saya di sini untuk video selanjutnya gunakan headset atau alat pengeras suara lainnya sehingga audio yang dihasilkan lebih besar dan lebih jernih lagi. Kemudian saran saya yang kedua adalah untuk pemaparan materi agar disajikan lebih menarik lagi supaya tidak monoton hanya mendominasi ke teksnya saja, sehingga mudah dipahami dan juga lebih menarik lagi sehingga menarik peminat penonton untuk ditonton video pembelajaran dari Muhammad Fauziul Iman. Kemudian pengukuran dan penilaian video untuk Nurul Hikmah. Di sini juga saya menilai dari 3 aspek. Yang pertama dari segi materi. Dari segi materi sendiri, video 1 sampai 4 yang dipaparkan sudah cukup lengkap dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian dari segi audio, suara cukup stabil dan suara cukup baik dan stabil, namun masih terkontaminasi dengan suara dari luar. Kemudian dari segi visual sendiri, di sini saya menilai dari 2 jenis seperti Fauziul Iman yang tadi. Yang pertama dari video pemateri. Pada video tugas 1 sampai 4 gambar dan pada video tugas 1 sampai 4 wajah pemateri ditampilkan, namun tidak ditampilkan pada saat pemaparan materi. Pada video Nurul Hikmah, video wajah ditampilkan pada saat pengenalan materi saja atau pada saat perkenalan diri saja. Kemudian yang kedua pada gambar pemaparan materi, saya rasa kurang jelas dan kecil sehingga sulit untuk dipahami dan dibaca oleh penonton. Kemudian saran dan masukan saya, sebelum saya masuk ke saran dan masukan, dari ketiga aspek di atas, saya memberikan angka 83 untuk Nurul Hikmah. Kemudian saran dan masukan, yang pertama adalah untuk pemaparan materi, wajah dari pemateri supaya ditampilkan sehingga seolah-olah layaknya seorang guru yang menjelaskan di depan kelas. Untuk penyajian materi supaya disusun lebih menarik lagi sehingga mudah dipahami. Kemudian dari segi audio, tolong diperhatikan lagi dengan mencari tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian supaya tidak ada lagi suara yang mengganggu. Kemudian pengukuran dan penilaian video untuk Nurjani Az-Zahra. Sama seperti kedua teman sebelumnya, di sini saya menilai dari 3 aspek. Yang pertama dari segi materi. Dari segi materi itu sendiri, dari video 1 sampai 4 yang dipaparkan sudah cukup lengkap dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian segi audio, suara baik dan stabil, tidak ada kendala. Kemudian segi visual, yang pertama adalah dari video materi sendiri. Pada video tugas 1 sampai 4 wajah sudah ditampilkan namun masih kurang besar sehingga wajah tidak terlalu jelas untuk dilihat. Dan dari segi gambar pemaparan materi, dari video 1 sampai 4 kurang menarik karena background PPT-nya terlalu gelap sehingga teks menjadi kurang jelas dan terlalu mendominasi ke teks sehingga penonton merasa cepat bosan karena hanya tulisan saja yang ditampilkan. Maka penilaian yang saya berikan dari ketiga aspek tersebut, saya memberikan angka 85.
Kemudian saran dan masukan saya, yang pertama adalah pada pemaparan materi agar diambil poin-poin besarnya saja supaya mudah dipahami dan diingat. Kemudian saran saya yang kedua adalah untuk menampilkan teks materi agar dibuat dengan mengambil warna background yang lebih cerah dan susun semenarik mungkin supaya terlihat jelas dan mudah dibaca. Kemudian saran saya yang ketiga adalah untuk tampilan wajah pemateri supaya ditampilkan lebih besar lagi agar bisa dilihat jelas oleh penonton. Sekian hasil evaluasi video untuk ketiga teman saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.